Mudik menjadi salah satu tradisi menjelang Lebaran. Pada Lebaran 2024, data Kementerian Perhubungan menyebutkan jumlah pemudik mencapai angka 242 juta. Angka ini jauh di atas prediksi yang diperkirakan hanya 193 juta. Jalan tol menjadi salah satu jalur yang disukai para pemudik karena lebih menghemat waktu di jalan. Indonesia memiliki 73 jalan tol yang tersebar di seluruh tanah air. Namun meski jalan bebas hambatan, banyak kasus kecelakaan terjadi di jalan tol. Merangkum dari berbagai sumber, Top 7 mencatat 7 jalan tol paling berbahaya karena tingginya kasus kecelakaan yang terjadi. Namun sebelum lanjut, Mimin ingin berpantun, ada tronton bawa ke dondong. Sebelum lanjut nonton, subscribe dulu dong. Cakep. Tol sepanjang 91 km ini menghubungkan Solo di Jawa Tengah dan Ngawi di Jawa Timur. Tol yang merupakan bagian dari proyek Tol Trans Jawa ini diresmikan pada November tahun 2018 oleh Presiden Jokowi. Meski memperpendek perjalanan Solo-Ngawi yang semula menelan waktu sekitar 4 jam menjadi cukup 1 jam, namun para pengendara dihimbau untuk hati-hati. Pasalnya tol ini memiliki beberapa titik rawan antara lain KM 548 hingga KM 575 yang merupakan titik lelah bagi para pengendara. Sejak beroperasi, tol Solo-Ngawi telah banyak menelan korban jiwa. Pada Juli tahun 2024 sebuah minibus yang mengangkut rombongan SD Islam Darul Falah Surabaya menubruk tronton. Akibatnya, 6 orang meninggal dan 14 lainnya luka-luka. Di balik mulusnya tol Solo-Ngawi, tersimpan cerita mistis yang dikaitkan dengan banyaknya kecelakaan yang terjadi. Ruas tol sekitar eksit Pungkruk, konon dahulu adalah tempat pembantaian para anggota PKI dan ruas tol Masaran Gondang, Sragen dibangun di atas pemakaman dan menjadi titik yang rawan kecelakaan. Menurut Head of Business and Relation Astra Tol Jombang Mojokerto, Zanuar Firmanto, titik rawan kecelakaan di tol sepanjang 40,5 km ini cenderung berubah tiap tahunnya. Pada musim mudik Lebaran 2025, KM 686 dan KM 690 jalur A menjadi titik yang harus diwaspadai. Kasus kecelakaan paling fenomenal yang pernah terjadi di tol Jombang Mojokerto adalah kecelakaan yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya, Bibi Adriansyah pada tanggal 24 November tahun 2021 di KM 672+300. Di tol ini pula, pernah heboh ditemukan potongan kaki yang diduga milik ODGJ yang tertabrak karena masuk ke jalan tol. Tol Batang-Semarang terbentang sejauh 75 km menghubungkan kota Semarang dan Kabupaten Batang. Menurut Ditlantas Polda Jateng, Kombes Sony Irawan, pengendara yang melintas di sepanjang KM 340 hingga KM 370 harus waspada. Pasalnya ruas ini menjadi titik lelah tol Batang-Semarang. Di lokasi ini beberapa kali terjadi kecelakaan fatal, termasuk kecelakaan bis Rosalia Indah pada April tahun 2024 yang menewaskan 6 orang dan kecelakaan yang menewaskan 3 kru TV One pada Oktober tahun 2024. Kematian misterius 9 warga kampung di sekitar area yang dijadikan jalan tol pada awal proyek dimulai, menjadi tanda tanya yang belum terjawab. Pasalnya dari 9 orang yang meninggal tidak mengalami sakit sebelumnya dan kematian mereka beruntun dalam kurun waktu berdekatan. Jagorawi adalah akronim dari Jakarta, Bogor dan Ciawi. Tol Jagorawi dibangun pada tahun 1973 dan diresmikan 1978. Dengan panjang 50 km, tol ini merupakan tol pertama yang dibangun pemerintah Indonesia. Tol Jagorawi memiliki 6 titik rawan kecelakaan, antara lain KM 8 Cibubur, KM 17 Sentul Selatan, KM 32 dekat rest area Gadok dan KM 40 Puncak. 2 kasus kecelakaan yang melibatkan anak pesohor Indonesia terjadi pada 2013. Pada tanggal 1 Januari tahun 2013 Rashid Amrullah, anak Menko Perekonomian Hatta Rajasa menabrak Daihatsu Luxio yang mengangkut 10 orang, akibatnya 2 orang meninggal dunia dan 5 orang dilarikan ke rumah sakit. Tak berselang lama, tanggal 13 September kecelakaan beruntun kembali terjadi di KM 8+200.
Anak bungsu Ahmad Dhani dan Maya Estianty, Dul yang kala itu masih berusia 13 tahun menabrak mobil Avanza dan Grand Max. Akibat kecelakaan ini 6 orang meninggal dunia dan 9 orang luka berat. Kisah mistis yang ikut mewarnai sering terjadinya kecelakaan di Tol Jagorawi adalah munculnya perempuan berbaju putih secara tiba-tiba di tengah jalan, suara tertawa dan tangisan yang misterius. Selain itu konon di tol ini juga sering muncul mobil tua tanpa pengemudi pada malam hari. Tol Tangerang Merak menjadi tol terpadat di musim mudik Lebaran. Pasalnya, tol ini menjadi jalur utama pemudik yang menuju dan meninggalkan Pulau Sumatera dari arah Pulau Jawa. Pada tahun 2022, tol sepanjang 72 km ini menjadi tol dengan kasus kecelakaan tertinggi di Indonesia dengan 526 kasus per tahun. Hampir tiap hari terjadi kecelakaan di tol ini. Menurut Kasat PJR Ditlantas Polda Banten, Adrian Tuuk, faktor penyebabnya adalah penerangan jalan yang buruk, akibatnya jarak pandang pengemudi terbatas. Tol sepanjang 58,5 km yang menghubungkan Jakarta dan Bandung ini, melewati Cikampek, Purwakarta, dan Padalarang. Tol yang diresmikan pada tanggal 12 Juli tahun 2005 ini, dibangun dengan membelah pegunungan yang ada di 3 daerah tersebut, sehingga memiliki kontur naik turun. Jika dari arah Jakarta akan menaiki tanjakan yang panjang, sebaliknya dari arah Bandung akan menuruni turunan yang curam. Namun demikian, keberadaan tol Cipularang mampu menyingkat waktu perjalanan Jakarta-Bandung yang semula membutuhkan waktu 4-5 jam, kini hanya butuh waktu 1,5 jam. Sayangnya tol Cipularang memiliki titik mematikan yaitu di ruas kilometer 90 hingga kilometer 100. Titik ini disebut jalur tengkorak atau jalur iblis. Banyak kecelakaan maut terjadi di sini. Pada 2011, pedangdut Saiful Jamil mengalami kecelakaan di kilometer 96. Akibat insiden tersebut, istrinya, Virginia Anggraini tewas seketika. Pada penghujung tahun 2024, kecelakaan beruntun yang melibatkan 23 mobil terjadi di kilometer 92. 30 orang menjadi korban, 1 diantaranya meninggal dunia. Kecelakaan yang terjadi di Tol Cipularang pun sering dikaitkan dengan kisah mistis. Secara supranatural, Tol Cipularang dibangun melintasi Gunung Hejo yang dipercaya sebagai tempat pemujaan Prabu Siliwangi. Gunung Hejo juga dipercaya sebagai kerajaan gaib tempat berkumpulnya para makhluk astral. Mereka diduga sering mengganggu para pengendara yang lewat dan meminta korban. Beberapa cerita mistis yang beredar yaitu munculnya mobil misterius dari belakang dengan sorot lampu yang menyilaukan, namun saat ditoleh mobil tersebut menghilang. Beredar pula cerita penumpang tambahan berupa seorang wanita dengan muka rusak yang sering muncul di jok paling belakang. Selain cerita tersebut, kisah arwah sesepuh kampung di daerah tersebut yang bernama Kamilin konon sering muncul dalam wujud naga berkalung emas menambah seram Tol Cipularang. Tol sepanjang 116,75 km ini mulai dibangun tahun 1996 oleh rezim Orde Baru. Namun karena berbagai kendala, termasuk pembebasan lahan dan krisis moneter 1997, tol terpanjang di Indonesia ini baru diresmikan 19 tahun kemudian, tepatnya tanggal 13 Juni tahun 2015 oleh Presiden Joko Widodo. Tol ini menghubungkan Cikopo di Purwakarta dan Palimanan di Cirebon. Tol Cipali melewati 5 kabupaten di Jawa Barat, yaitu Purwakarta, Subang, Indramayu, Majalengka dan Cirebon. Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol Cipali Purwakarta, Jawa Barat. 3 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di kilometer. Namun sayangnya, tol ini menjadi tol paling mematikan, bukan saja di Indonesia, tapi di dunia. Menurut data Kemenhub, terdapat sedikitnya 1 korban jiwa per kilometernya, atau terdapat sekitar 36 kasus kecelakaan setiap bulannya. Dilansir dari berbagai sumber, ada beberapa hal yang menjadi penyebab. 1. Trek jalan yang lurus dan nyaman membuat pengemudi terlena dan mengalami microslip. 2. Penerangan yang kurang baik di beberapa titik menyulitkan pengemudi yang berkendara pada malam hari. 3. Padatnya lalu lintas oleh mobil penumpang dan truk pengangkut barang. Mobil penumpang cenderung melaju kencang, sementara truk yang penuh dengan muatan barang berjalan lebih lambat. Hal ini menyebabkan mobil penumpang rawan menubruk truk pengangkut barang. Selain itu, ada cerita mistis yang berkembang. Konon,
Pengemudi sering melihat penampakan pria berambut gondrong di sekitar Batu Bleneng. Batu Bleneng adalah sebuah batu besar di atas jalan tol di ruas kilometer 182. Menurut cerita yang beredar, Batu Bleneng dihuni makhluk halus. Pekerja yang bertugas menghancurkan batu tersebut tewas. Demikian, 7 jalan tol paling berbahaya di Indonesia. Hati-hati dalam perjalanan ke kampung halaman. Selamat merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Sampai jumpa di 7 fakta unik berikutnya.